أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal mu'minun muttaqun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini pada suasana yang cerah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa hadir dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi bekal yang cukup menghadapi satu masa yang oleh Rasulullah SAW digambarkan sebagai masa-masa kegelapan, masa-masa yang penuh dengan fitnah dan ujian. Rasulullah SAW mengingatkan badiru bil amali fitanan kakito minalil muslim. Segeralah kalian untuk beramal, cepat-cepatlah kalian untuk berbuat, sebab nanti akan datang beragam fitnah dan ujian yang datang bertubi-tubi seperti sepotong malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah yang menghantam seorang mukmin membuatnya pagi masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir, atau sorenya masih merasa mukmin, paginya sudah menjadi kafir. Pagi hari pakai jilbab, malam hari sudah berganti pakaian. Ke masjid menggunakan peci, besok hari minggunya sudah ke gereja menggunakan salib. Kira-kira begitu. Sebuah gambaran betapa cepatnya orang merubah dan menukar keimanan. Tema kita pada siang hari ini bercerita tentang bagaimana kita mendidik, mengkader, melahirkan satu generasi yang terbaik di akhir zaman. Sebab memang tidak sama ujian yang kita hadapi dengan generasi terdahulu. Anak-anak kita tidak hanya memiliki dua orang tua, bapak dan ibunya. Orang tua mereka sangat banyak sekali. Ada televisi yang 24 jam siap menemani, ada internet dan dunia maya di HP yang mereka genggam, ada juga guru-gurunya, ada juga teman-teman sekolahnya. Semua bisa merebut hati-hati mereka, semua bisa merampas keinginan anak-anak tersebut untuk kemudian menjauhkan orang tuanya dan lebih dekat dengan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Padahal kita tahu anak-anak kita adalah pada usia yang sangat rentan ketika mereka belum mengenal siapa yang layak untuk diteladani. Kalau ada orang mengatakan inilah masa-masa remaja ketika mereka sedang krisis identitas, Bapak Ibu yang berbahagia, krisis identitas tidak mungkin akan terjadi kecuali bahwa orang tua sejak kecil memang tidak pernah memberikan satu tuntunan, tidak pernah memberikan satu ikatan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita waktu nakal, ya, waktu kecil mereka berbuat nakal, cara mengikatnya barangkali bisa dengan kita ikat tangan dan kaki mereka. Mereka sudah nggak nakal, mereka nggak berbuat, kita kurung mereka di dalam kamar. Ya, itu kalau anak-anak balita, anak-anak 7 tahun, anak-anak 8 tahun. Bagaimana kalau anak-anak sudah 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Tidak mungkin orang tuanya akan berbuat demikian. Orang tuanya sudah lemah, fisiknya sudah tidak sama dengan waktu mereka masih muda, sementara anak-anaknya sudah jauh lebih kuat dari kedua orang tuanya. Tak heran ada anak yang berani mengancam orang tuanya dengan hukuman bunuh. Tak heran kalau ada anak yang berani mengancam akan membakar rumah dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah tidak bisa lagi diikat dengan benda-benda fisik. Kita hanya bisa mengikat mereka dengan ikatan-ikatan keimanan, sesuatu yang membuat mereka walaupun makin tinggi maka seperti layangan yang terikat.
makin tinggi dia, makin kencang anginnya. Tetapi ketika tali yang mengikatnya itu betul-betul sangat kuat, maka kita akan melihat betapa indahnya layang-layang ini terbang di angkasa. Tapi kalau anak-anak ini tidak terikat, maka dia akan terbang mengikuti arah angin, lalu jatuh di tempat yang tidak kita inginkan. Ya, kalau kemudian ketemu dengan orang yang tepat lalu dipelihara, bagaimana kalau dia jatuh di kerumunan anak-anak kecil yang sedang berebutan? Maka layang-layang ini akan robek, terkoyak-koyak, lalu tidak jelas bentuk dan nasibnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sebelum saya mengisi di sini, kita sedikit berbincang-bincang dengan seorang ustadz, bercerita tentang nasib anak-anak kami di pesantren. Ada anak yang barangkali di waktu pesantren, di waktu sekolah baik, ya, dia barangkali nakal, sulit diatur dan sebagainya. Subhanallah, ketika mungkin lulus dari pesantren, kita terkejut pada saat dia sudah menjadi seorang mudir, menjadi seorang ustadz besar. Tapi sebaliknya kita juga menemukan ada anak-anak yang di pesantren itu nampak baik, alim dan sebagainya, tiba-tiba dikejutkan bahwa dia hari ini sudah berada di rehabilitasi narkoba. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru itu sebenarnya hanya berperilaku seperti petani. Petani tugasnya menanam. Panen memang bukan wewenang petani. Panen itu adalah terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak petani yang gagal panen, banyak petani yang tidak bisa memetik hasilnya. Tetapi kalau tidak bertani, bagaimana mungkin dia bisa memetik hasil? Kalau dia tidak menanam, bagaimana mungkin dia akan panen? Artinya semakin rajin kita menanam, semakin berpeluang bagi kita untuk panen. Kalau tidak pernah menanam, maka mustahil kita kemudian panen. Walaupun barangkali teori ini bisa dimentahkan, hari ini kita bisa beli di pasar buah-buahan, tanpa harus menanam pun bisa makan. Ya, tentu saja yang kita maksud bukan demikian. Artinya apa? Sebagai orang tua, menanam itu adalah seperti menanamkan pemikiran-pemikiran yang baik, ilmu-ilmu yang benar kepada anak-anak kita. Kita memang tidak bisa kuasa, sebagaimana tidak kuasanya Nabi Nuh, mati-matian dia berdakwah. Tentu bukan hanya umatnya yang didakwahi, keluarganya lebih utama. Toh pada akhirnya beliau diuji dengan istri yang tidak taat, dengan seorang anak yang membangkang. Ya, padahal 1000 tahun dia berdakwah. Ya, memang demikian. Tetapi secara umum, orang tua yang memberikan tanaman yang baik kepada anak-anaknya, maka insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu nanti akan tumbuh seperti tanaman yang diharapkan oleh seorang petani. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini adalah sebuah lembaga pendidikan. Ada ustadznya, ada gurunya. Ada di antara kita yang berprofesi sebagai guru, ada juga yang berprofesi sebagai ustadzah. Pertanyaannya begini, mana yang lebih wajib untuk terus belajar? Apakah santri kita atau kita yang sebagai guru? Karena ada semacam pemikiran yang berkembang bahwa peningkatan pendidikan atau peningkatan pengetahuan itu hanya berlaku di jenjang akademik, atau definisi naik kelas itu hanya ada di bangku sekolah. Tidak ada lagi definisi kenaikan kelas pada saat seseorang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Ya. Jadi kita hanya mengenal kenaikan kelas itu kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 6 lulus lalu masuk SMP, kelas 3 lulus lalu masuk SMA. Begitu dia selesai dari SMA, yang tidak kuliah kemudian mulai bekerja, atau bahkan setelah itu mungkin berumah tangga, maka bagi dia proses belajar sudah dianggap selesai. Dia merasa sudah khatam. Apalagi kalau pada zaman dahulu ada yang namanya STTB, surat tanda tamat belajar. Dia merasa sudah tamat belajarnya, dia sudah selesai sehingga tidak perlu melanjutkan lagi, tidak perlu menggali lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang mari kita perhatikan, setiap kita pasti menginginkan agar anak-anak kita ini adalah naik kelas. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu mendapati anak-anaknya ternyata harus tinggal sekolah, yang kelas 3 harus bertahan di kelas 3, yang sudah kelas 6 tidak bisa lulus. Kalau ada seorang belajar kemudian tidak lulus atau tidak naik kelas, apa yang dirasakan oleh si pelaku? Apakah yang bersedih itu cuman anaknya? Bu, kira-kira ibu sedih nggak bu kalau anaknya nggak naik kelas? Ya, nggak lulus, itu sedih. Yang sedih bukan cuma anaknya,
wali kelasnya merasa malu dibandingkan dengan wali kelas yang lain. Lulus semuanya kita, kepala sekolahnya nggak berani mengumumkan, apalagi cerita-cerita kalau 50% muridnya tidak lulus, kan begitu ya. Tapi beda kalau anaknya lulus dengan nilai yang sangat baik, namanya tercantum di koran-koran atau media massa, diberitakan di berbagai macam media, dia akan sangat bangga. Orang tuanya kemudian dipanggil di sekolah, oh ini toh bapaknya anak yang satu. Ada wajah yang gembira, ada ekspresi yang sangat senang dari orang tua yang anaknya bisa lulus dalam ujian dengan kualitas yang terbaik. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau anak kita tidak naik kelas, kita sedih, kita gelisah, kita merasa biaya 1 tahun yang kita keluarkan kemudian harus kita ulang kembali. Bagi mereka-mereka yang biaya tidak jadi masalah, barangkali ya sudahlah. Tapi bagaimana dengan orang tua yang susah payah mencari nafkah? Ya, maka 1 tahun ketidaknaikan kelas anaknya itu sudah menjadi pukulan bagi dia. Ya, pertanyaannya, apakah hanya anak saja yang boleh untuk tidak naik kelas? Ya, maksud saya, apakah hanya anak saja yang diharuskan untuk naik kelas? Apakah orang tua tidak melihat? Apakah dirinya ini juga sedang mengalami sesuatu yang sebenarnya dialami oleh anak-anaknya? Maaf, tadi yang saya katakan, definisi naik kelas itu hanya dipahami bagi mereka yang sedang menjalani jenjang pendidikan. Adapun yang sudah berumah tangga, yang merasa tidak ada wali kelasnya, yang tidak merasa ada pelajaran regulernya, tidak merasa perlu untuk naik kelas. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, kalau anak tidak naik kelas, kerugiannya itu biasa. Tapi kalau sampai ada orang tua yang tidak naik kelas, maka dampaknya akan sampai kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak naik kelas dalam bidang ekonomi, kalau dulu anak SMP, SMA belajar ilmu ekonomi, lalu nilainya 3, apa resikonya? Tidak ada masalah. Tapi kalau orang tua ilmu ekonominya yang sudah dipraktekkan ternyata nilainya 3,5, apa dampaknya kira-kira? SPP-nya terlambat bayar, anaknya nggak bisa jajan, ya. Istrinya pengen minta beliin buku, nggak bisa dibelikan, ya. Lalu terpaksa begini begitu. Itu baru satu mata pelajaran, yaitu ekonomi. Bu, kalau ilmu kesabarannya nggak naik kelas, kira-kira gimana Bu? Anak 1 ilmu sabarnya 1, anak 2 ilmu sabarnya masih 1 juga, anak 3 ilmu sabarnya masih 1 juga, sampai anak 5 kesabarannya masih kelas 1. Kira-kira berantem terus nggak Bu tiap hari sama anaknya? Harusnya anak 1 sabarnya oke deh 1, anak 2 kesabarannya nambah lagi, anak 3 sabarnya nambah lagi, dan seterusnya. Maka inilah sebuah makna dan kandungan yang luar biasa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Ya, kita menikah dengan sesama manusia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa ada yang menikah dengan binatang? Ada nggak Pak? Ada. Di India tuh nikah dengan sapi, dihias, diwalimahan, ya, dibuat pesta walimahan, nikahnya dengan sapi. Kalau di Eropa itu ada yang nikah dengan anjing peliharaan mereka, itu betul-betul terjadi. Ada yang nikah dengan boneka robot ciptaannya. Ini orang makin aneh-aneh, makin kesini makin kesini. Ada yang nikah dengan bangsa jin. Maka Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika kalian ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasangan, yang pasangannya berasal dari jenis mereka, yaitu sama-sama manusia. Ya. Kenapa Allah kemudian menjodohkan kita dengan sesama manusia? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Lalu kita mengenal istilah sakinah, mawaddah, warahmah.
Para ulama menjelaskan sakinah itu adalah hubungan suami istri, mawaddah adalah perasaan cinta kasih yang Allah tanamkan di dalam hati keduanya, rohmah adalah anak dan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Maka kalau dalam rumah tangga tiga-tiganya ini sudah ada, berarti dia akan mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ke-21 surat Ar-Rum ini sebelum dan sesudahnya juga diikuti dengan kata-kata wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, banyak sekali. Pada ayat sebelumnya disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa idza antum basyarun tantasirun. Pada ayat setelahnya disebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'a wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih walahu ma fis sama walahu man fis samawati wal ard, dan ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Allah bercerita tentang tanda-tanda kekuasaannya di jagat raya, di alam semesta, dalam bentuk penciptaan langit dan bumi, dalam bentuk dalamnya lautan, dalam bentuk tingginya gunung dan tingginya langit, dalam berbagai macam hal yang terjadi termasuk di dalam tubuh kita, maka para ilmuwan sudah mengeluarkan dana dan biaya yang tidak terbilang untuk naik ke langit angkasa yang tinggi. Puluhan, ratusan, ribuan miliar dolar sudah mereka keluarkan untuk mengetahui apa kehidupan yang terjadi di antara langit dan bumi. Adakah kehidupan lain di planet Mars misalnya? Adakah kehidupan lain di luar dari galaksi Andromeda misalnya, Bima Sakti? Ya. Adakah kehidupan di luar angkasa sana? Mereka sampai membuat pesawat ulang-alik, mereka sampai kemudian membuat berbagai macam teknologi dengan biaya yang sangat luar biasa untuk mengetahui kehidupan di dasar lautan, binatang-binatang apa saja yang hidup. Mereka juga melakukan penelitian yang luar biasa untuk mengetahui tubuh manusia. Para dokter jumlahnya ribuan sudah melakukan penelitian yang amat dahsyat dengan biaya yang sangat tidak terbilang. Sehingga wajar kalau kemudian kita berkesimpulan betul-betul tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Terakhir kemarin seorang ilmuwan di barat juga menemukan jasa luar biasa kaum muslimin, bahwa ternyata medan magnet atau poros bumi yang ada di Ka'bah itu ternyata mengalahkan apa yang ada di kutub utara dan selatan, sehingga yang namanya tawaf jutaan kaum muslimin setiap hari di Ka'bah inilah yang menjadi penyeimbang kekuatan dunia, yang membuat dunia jadi tidak bergoyang karena adanya jutaan kaum muslimin yang setiap detiknya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga sang penemu berkomentar, penduduk dunia harus berterima kasih kepada kaum muslimin di mana mereka telah melakukan tawaf tanpa henti, yang membuat kemudian kondisi alam semesta menjadi seimbang. Karena dia menemukan dalam penelitiannya, ya, yang intinya menggambarkan bagaimana keselarasan alam semesta itu lahir karena banyaknya energi yang ditimbulkan dari gerakan tawaf kaum muslimin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi kita sudah ceritakan tentang alam semesta, langit, bumi, laut, gunung, sampai tubuh manusia, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pertanyaannya, apa yang istimewa dalam rumah tangga kita? Kenapa kok rumah tangga kita dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah? Nikah itu kan insting manusia. Penduduk-penduduk yang di pelosok pun mereka instingnya akan menikah. Ya, namanya laki suka dengan perempuan, perempuan butuh dengan laki-laki. Ya, tanpa agama pun manusia juga pasti akan menikah. Tanpa bimbingan wahyu dan Al-Quran dan Sunnah, manusia juga sudah menikah. Tapi kenapa Allah kemudian memasukkan pernikahan kita adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaannya? Nah, tentu saja memahami ini semua tidak mudah, karena Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua tanda-tanda itu hanya bisa diketahui bagi orang yang mau berpikir.
Kalau orang-orang itu tidak mau menggunakan akal dan pikirannya, maka sulit bagi dia untuk kemudian mengetahui di mana tanda-tanda kekuasaan Allah pada sebuah pernikahan atau rumah tangga. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita kemudian melakukan perenungan, lalu kita mendapati betapa rumah tangga betul-betul dijadikan sebagai dasar utama dari keberhasilan seseorang dunia dan akhiratnya. Mari kita lihat di dunia ini tidak ada satupun ikatan yang lebih kuat ya secara emosional daripada ikatan-ikatan yang namanya keluarga. Bapak dengan anak. Ya, ini kalimat saya bukan berarti kemudian ausakurul iman la ilaha illallah itu dikalahkan. Cuman maksud saya begini, yang namanya bapak dengan anak ini berlaku sepanjang masa. Tidak ada yang namanya mantan anak, mantan bapak, ya. Tetapi yang namanya saudara, dalam arti ini dulu teman kantor, teman ngaji, sekarang bisa kok nggak jadi teman ngaji, bisa jadi musuh bebuyutannya. Tetapi yang namanya bapak dengan anak, dalam hal ini keluarga, ini adalah ikatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengikatnya dengan perjanjian yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran ada istilah yang namanya misaqon golizo, sebuah baiat atau perjanjian yang sangat kuat sekali, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya hanya ada pada 3 tempat. Misaqon golizo yang pertama adalah pada saat manusia berusia 4 bulan di rahim atau di perut ibunya. Allah kemudian mengambil dari tulang punggungnya dengan kata-kata alastu birabbikum. Kemudian janin yang berusia 4 bulan mengatakan bala syahidna. Ini adalah sumpah pertama, perjanjian pertama yang sangat luar biasa, yang sangat berat nilainya, disebut mitsaqan ghalidho, perjanjian yang sangat keras, yang sangat kuat, adalah baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siap menerima Allah sebagai pencipta kita. Mitsaqan ghalidho yang kedua adalah pada saat seorang calon mertua mengatakan kepada calon menantunya, angkahtuka wa zawwajtuka. Lalu sang menantu laki-laki mengatakan, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li atau min nafsi, aku terima. Ini adalah perjanjian yang sangat berat. Seorang bapak menyerahkan anak gadisnya untuk dinikahkan kepada seorang pemuda, maka diikat oleh Allah dengan perjanjian yang berat. Seorang pemuda, dia menerima perjanjian itu dengan konsekuensi akan menanggung atau bertanggung jawab dengan anak gadis yang diserahkan oleh si bapak mertua. Bukan cuma anak gadisnya saja yang dia siap untuk pikul tanggung jawabnya, tetapi juga anak-anak yang kelak akan dilahirkannya. Inilah mitsaqon ghalidho yang seseorang tidak boleh meremehkan. Maka sampai Rasulullah SAW mengatakan, ahaqqu syurut an tuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat atau perjanjian yang paling wajib untuk kalian tunaikan adalah sebuah syarat yang membuat kalian menghalalkan kehormatan seseorang. Mitsaqon ghalidho yang ketiga ini sudah terjadi di masa lalu dan nampaknya tidak akan lagi terulang, yaitu pada saat Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk taat, yaitu di atas puncak Bukit Tursina. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menyadari bahwa perjanjian untuk melahirkan sakinah mawaddah warahmah adalah bagian daripada mitsaqon ghalidho, maka tentu saja setiap orang tua yang berpikir untuk mengambil, setiap manusia yang berpikir untuk menjadi orang tua, maka dia akan segera sadar dengan resiko dan dampak yang akan muncul dari status dia sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, ya. Sebab apa? Pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua ini benar-benar nanti akan dituntut, terutama kepada suami. Sebab kalau seorang istri durhaka, maka suami akan ikut bertanggung jawab, sebab dialah yang sudah siap untuk membimbing dan mengarahkan sang istri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ada ilustrasi atau kisah tentang bagaimana seorang bapak yang siap-siap untuk masuk surga,
tapi kemudian dicolek kembali oleh malaikat lantaran ada anak yang protes. Dia merasa tidak pernah mendapatkan pendidikan, dia merasa tidak pernah mendapatkan pengajaran, lalu dia divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima orang tuanya asik melenggang masuk surga, sementara anaknya disiksa di neraka. Dan orang tua ternyata waktu di dunia tidak pernah peduli dengan nasib dan kondisi anak-anaknya. Akhirnya menurut kisah tersebut, orang tua diseret kembali ke dalam neraka lantaran dosa-dosa dia kepada sang anak. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum hanya bisa kita pahami ketika kita menyadari dan berpikir tentang hakikat keluarga ini. Jadi yang pertama, ikatan keluarga adalah bagian ikatan yang membuat kita senantiasa berada atau merasa dekat dengan ikatan tersebut. Ya, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Kalau misalnya ada seorang atau sebuah keluarga, ya, maka tidak bisa keluarga ini kemudian hidup sendiri-sendiri. Apa yang menimpa kepada istri pasti akan menjadi tanggung jawab suami. Apa yang menjadi persoalan suami pasti akan juga nyangkut-nyangkut istri. Ada seorang sebut saja orang bijak. Pada saat pesta walimahan, dia diberi kesempatan untuk memberi nasihat kepada kedua mempelai. Maka dipanggillah mempelai laki-laki, lalu dinasihati dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut. Wahai fulan, hari ini kamu sudah menjadi suami. Oleh sebab itu jangan egois hanya mikirkan diri sendiri. Ya Pak, saya paham. Lalu sang perempuan dipanggil juga. Wahai fulanah, hari ini kamu sudah menjadi istri. Mulai sekarang jangan egois hanya mikirkan diri sendiri. Terima kasih Pak, insya Allah saya paham. Ya. Lalu setelah itu si laki-laki dipanggil. Ya, wahai fulan, hari ini kamu sudah jadi suami. Mulai hari ini jangan mikirin istri. Bingung dia, maksudnya apa ini? Lalu sang istri dipanggil, wahai fulanah, sekarang kamu sudah jadi istri, jangan mikirin suami. Bapak Ibu paham gak kira-kira maksudnya ini? Pak, Bu, namanya kita sudah berumah tangga, nggak ada lagi yang namanya ini urusan suami, ini urusan istri. Apapun yang menjadi urusan suami pasti istri akan ikut bertanggung jawab. Bu, kalau bapaknya dikejar-kejar utang, kira-kira pusing nggak di rumah Bu? Pusing. Pak, kalau istri di rumah sakit pusing nggak Pak? Pusing, gitu loh. Nggak bisa yang sakit istri, itu urusan istri, sakit-sakit. Nggak ada kayak begitu. Istri juga nggak bisa loh, yang utang kan suami saya, mana saya mau tahu. Yang nggak bisa tetap saja di rumah pusing, gitu kan? Karena kita juga nanti yang akan dikejar-kejar. Begitu juga pada saat suami mendapatkan kebahagiaan, saya percaya ibu akan juga kecipratan. Begitu pula ketika sang istri mendapatkan kebahagiaan, maka sang suami juga akan merasakan bagian daripada kebahagiaan itu. Maka makna jangan mikirin istri, jangan mikirin suami, itu adalah bahwa ketika kita sudah berumah tangga, itu maknanya bahwa kita ini sudah tidak ada lagi urusan yang terpisah-pisah. Semuanya akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di dalam keluarga. Ketika anak punya masalah, ya tetap itu masalah bapak, masalah ibu, masalah suami, masalah istri. Ya, ketika anak punya masalah, ketika bapak punya masalah, anaknya tetap akan berdampak. Ya, sehingga tidak bisa seorang suami kemudian mengabaikan begitu saja dan lebih mementingkan dirinya, sebab nanti dia akan merasakan dampaknya, bahwa apa yang dirasakan oleh istri pasti akan berdampak juga kepada suami. Bapak Ibu yang berbahagia, saya beberapa waktu dialog dengan para ikhwan yang punya semangat juang luar biasa. Dia penginnya bisa berjihad, dia penginnya bisa melakukan amal-amal yang baik, dia bisa pengen untuk memberikan kontribusi kepada umat, dengan resiko bahwa istrinya, anaknya mungkin akan kekurangan waktu, kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang dan sebagainya. Dia melihat ya bagaimana sosok para mujahid hebat, sosok Abdullah Azam, sosok Osama bin Laden, sosok Aiman Ad-Dawahiri, waktunya dicurahkan untuk dikontribusikan kepada umat.
Orang-orang hebat, orang-orang besar ini lihat, waktu mereka itu diberikan kepada umat luar biasa. Tetapi orang-orang ini lupa menengok bagaimana hebatnya mereka mendidik istri dan anak-anaknya. Kok bisa sampai melepaskan sang suami, sampai kemudian mereka bisa berkontribusi kepada umat. Ketika dia coba, baru majelis rapat semalam saja, besok istrinya sudah ngomel-ngomel. Ya, lalu ketika istrinya ngomel-ngomel, ketika istri bilang, "Bi kok rapat terus kok, Bi kok isinya mabit terus kok, Bi," gitu ya. Ya. Lalu sang suami dengan enteng mengatakan, "Kamu itu jadi istri nggak bisa memahami perjuangan suami." Misalnya, "Bu, sakit hati nggak, Bu, digituin, Bu?" Sakit hati, bagaimana kita diajari perjuangan, nggak pernah dilibatkan dalam komunikasi. Ya, bapak-bapak, disinilah ternyata dibalik kehebatan tokoh-tokoh besar yang bisa berkontribusi baik kepada umat manusia maupun kontribusi untuk generasi setelahnya, itu pasti ada orang hebat di belakang mereka, yaitu istri yang terlatih dengan kasih sayang suami. Begitu pula dengan anak-anaknya. Sebab kita sedih, ada ikhwan yang barangkali diuji Allah Subhanahu wa taala dengan beban-beban perjuangan, ternyata melahirkan anak-anak yang bermasalah. Ya, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya setiap orang tua betul-betul takut kalau meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, generasi yang sangat lemah, generasi yang tidak berdaya guna, generasi yang tidak punya daya upaya. Dzurriyyatan di'afa. Apa perintah Allah? Satu, khaufu alaihim, harus punya perasaan takut. Tidak boleh ada ikhwan, tidak boleh ada akhwat yang merasa tenang dengan anak-anaknya hanya lantaran bahwa bapaknya ustadz, ibunya ustadzah, pamannya juga kiai, kakeknya itu juga seorang mubalik, teman-temannya santri, tinggalnya di pesantren, plus rumahnya juga di komplek pesantren. Ya, tidak boleh merasa aman bahwa anak-anak itu nanti akan tumbuh dengan baik. Khaufu alaihim, harus ada perasaan takut. Ya. Yang kedua, wal yattaqullah. Yang ketiga adalah wal yaqulu qaulan sadida, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ucapan-ucapan yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang kata seorang pakar pendidikan anak, Faudil Adim, perasaan takut ini yang mulai hilang. Seorang bapak yang banting tulang mencari rezeki, dia merasa sudah cukup dengan membayar SPP anaknya yang dipesantrenkan atau di SDIT-kan atau di SMPIT-kan. Ya. Dia merasa dengan SPP 300.000, 400.000 sebulan itu sudah menebus semua jerih payah ustadznya. Ya. Lalu dia merasa tenang, ongkang-ongkang dan kipas-kipas di rumah. Tidak merasa perlu menengok, menjenguk, mengkomunikasikan dengan anaknya, apalagi kemudian mendoakan dalam sholat-sholat seharinya. Banyak yang tidak merasa bahwa itu adalah bagian daripada kewajibannya. Dia merasa aman tadi karena anaknya sudah dikasih namanya baik, islami semuanya, yaitu lahirnya sudah diakikohi, terus sejak kecil di SDIT, kemudian MTS sudah dimasukkan pesantren, bergaulnya dibimbing sama ustadz. Berapa banyak anak-anak yang kemudian terabaikan, lalu dia kemudian mencari perhatian orang tuanya dengan cara-cara yang tidak diharapkan. Ya, Pak, Bu, anak-anak kita ini, kalau kata Ali bin Abi Thalib, beliau menasehatkan, perlakukanlah anakmu pada 7 tahun pertama seperti seorang raja. Nih, raja-raja kecil semua. Ya, minta jajan beliin, nangis gendong, ya, minta susu jam 12 malam buatin. Nggak bisa kan kita ngalah sama raja. Raja gitu kan, keinginannya harus selalu terpenuhi. 7 tahun pertama minta beliin balon, beliin, kan gitu toh. Minta beliin mainan, kita beliin. Orang tua rela banting tulang supaya anaknya nggak nangis, gitu kan, ya. Orang tua tidak bisa melarang ketika anak itu berbuat sesuatu yang di mata kita membahayakan. Namanya juga raja. Dan tidak salah. Tetapi raja yang hebat kalau dia memiliki penasehat dan pembisik yang hebat. Ini persoalannya. Sudahkah kita menjadi penasihat raja yang baik? Sudahkah kita menjadi pembisik raja yang baik? Karena banyak raja-raja yang kemudian lemah karena dikelilingi oleh pembisik-pembisik yang ABS. Asal bapak senang, yang penting dapat bayaran, yang penting rajanya senang.
Ini pembisik tidak sadar bahwa perilaku raja bisa membahayakan masa depan dia. Ya, maka sekali lagi, raja yang hebat kalau dia dikawal oleh para pembisik dan penasihat yang hebat. Sebab kebijakan raja ini sangat menentukan nasib rakyatnya. Ini masa yang menentukan menjadi raja. Maka muliakanlah raja-raja kita yang kecil-kecil ini dengan memberikan bisikan-bisikan dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa buat masa depan mereka. Memasuki 7 tahun kedua, kata Ali bin Abi Thalib, perlakukan mereka seperti prajurit. 8 tahun, kira-kira kelas 2 SD sampai kelas 3 SMP. Ini anak-anak kayak begini nih ya. Perlakukan seperti prajurit. Prajurit itu diapain nak? Kumpul semua, siap, gerak, begitu kan? Disuruh rolling, disuruh push up, pokoknya diperintah terus. Ini prajurit, jangan jadi raja. Anak-anak kayak begini diperlakukan jadi raja, bahaya, gitu kan? Ya, bisa semaunya sendiri mereka. Ini memang waktunya anak-anak untuk kita paksa. 10 tahun nggak mau ke masjid, pukul dia, kan begitu? Ya, tentu dengan pukulan tidak menyakitkan. Namanya juga prajurit, ya. Prajurit harus diarahkan, diatur, diingatkan supaya mereka disiplin, kan semacam itu. Dia akan menjadi prajurit yang sangat hebat manakala memang dia betul-betul terus menjalani proses pendidikan itu dengan baik, ya. Lalu pada 7 tahun ketiga, mulai 1 SMA sampai dia kuliah kira-kira, yaitu umur 15 sampai umur 21 tahun atau 22 tahun, perlakukanlah mereka seperti menteri. Gimana Pak? Memperlakukan menteri kita apain Pak? Menteri itu diajak musyawarah, diajak komunikasi, diajak diskusi. Ini sudah bukan lagi kita jadikan prajurit. Coba bapak ibu nyuruh anak 18 tahun dengan bentak-bentak, sakit hati nggak Bu kira-kira Bu? Bu, hati-hati ya kalau punya anak gadis memasuki usia 15 tahun. Jangan samakan dengan yang 12 tahun. Ya. Ini hati-hati banget. Saya sudah punya anak gadis umur 16 tahun mau 17 tahun. Ini komunikasinya harus hati-hati sebab mereka sudah berstatus sebagai menteri, bukan lagi prajurit yang bisa kita suruh sana sini, ya. Harus diajak musyawarah. Menteri itu kalau pendapatnya nggak diterima kira-kira bisa sakit hati nggak Pak? Oh, sakit hati. Dia usulnya ngerancang semalam suntuk, dia sudah bikin oret-oretan di diarenya, dia sudah bikin surat panjang lebar, mikirnya itu cukup lama. Begitu disodorkan orang tuanya, alah gini aja. Coba, sakit hati sekali anak itu, ya. Saya merasakan banget anak saya yang sudah mulai memasuki usia begini, dikit-dikit kirim surat, ya. Hal-hal yang menurut saya sangat sepele, cuman ucapan terima kasih Abi, Umi, gini, kau telah, alah gitu aja. Mungkin bagi kita kayak gitu, tapi bagi anak ini adalah sebuah prinsip dasar pertama untuk mengekspresikannya buah-buah pikirannya supaya diterima oleh orang tua. Nah, maka subhanallah, kalau dalam sebuah rumah tangga ada seorang bapak kumpul sama anaknya yang lulus dari pondok, kok bisa ngobrol berjam-jam, puas, begitu ya? Masya Allah, ya. Hari ini jarang sekali loh Pak, masyarakat umum terutama, ya. Itu yang menjelaskan. Ini sekedar kalau contoh, karena orang tua saya merasa relatif terpuaskan. Kalau kami pulang, kami adik-adik pulang di rumah tuh bisa ngobrol. Temanya apa? Ya tema-tema sederhana, tema-tema agama, tema fikih, tema. Ketika ada tetangga ngeliat, itu mereka heran. Sebab apa? Gak pernah di rumah itu ada diskusi macam gitu. Di rumah itu adanya instruksi sama ngomel-ngomel. Ya toh? Anak yang pulang, kok pulang malam banget? Dari mana? Begitu kan? Ya, adanya cuman instruksi sama ngomel-ngomel. Besok jangan ini lagi ya. Ya, anak sudah kayak begitu, dia merasa tidak dihargai. Inilah luar biasa nasihat Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama jadi apa Bu? Raja. Raja yang hebat itu syaratnya apa? Ada pembisik dan penasihat yang hebat. Anak jatuh sakit, jatuh kemudian kesakitan, gimana kira-kira? Penasihatnya bilang apa? Pondoknya nakal, wah ini penasihat nggak beres, gitu kan? Ya. Anak jatuh sakit lah baksa tahurun insyaallah, kan begitu ya. Takdir, ini sudah takdir. Anak-anak sudah terbiasa ya. Jadi anak-anak kita ya, yang ketika melihat adiknya jatuh berdarah-darah, dia enteng saja bilang la baksa tahur, gitu ya. Karena memang sudah biasa dibisiki barangkali ya oleh ustadahnya di kelas ya.
Yang kedua menjadi prajurit, yang ketiga dia menjadi menteri yang sudah kita mulai berkomunikasi dan diskusi. Ya. Kemudian ya, yang ketiga bahwa hubungan keluarga ini adalah sebuah hubungan yang bagaimanapun membuat hati kita tertambat. Saya percaya bapak ibu yang sudah punya anak banyak sekalipun ada perasaan kangen nggak pengen ketemu sama bapaknya? Hah? Ada perasaan kangen nggak? Seorang kakek yang sudah punya anak, punya cucu, bahkan punya cicit, masih kepengin nggak dijenguk sama anaknya? Masih kepengin, ya. Itu yang menjelaskan kenapa banyak kaum muslimin mati-matian tiap musim liburan. Pada saat Idul Fitri mereka rela antri sampai kadang-kadang berhari-hari, ya, demi mendapatkan selembar tiket untuk bisa pulang kampung. Bahkan ada yang bersiap-siap 4 bulan, 5 bulan sebelumnya supaya dapat harga murah, kan begitu. Pengen apa? Coba tanya mereka pengen apa? Pengen bisa sungkem di depan orang tua. Ini kebutuhan, ya. Ini kebutuhan. Saya percaya pada saat Anda mengalami suasana genting, ketika keadaan ekonomi rumah tangga sedikit bermasalah, rindu rasanya kita kangen pengen ketemu orang tua dan minta doanya supaya kita diberkahi, supaya kemudian berkat doa bapak dan ibu kita ini rumah tangga kita mungkin bisa keluar dari masalah. Ya. Ini ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan hubungan-hubungan yang lain. Karena itu makna dari bahwa keluarga adalah sesuatu yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah hanya bisa dirasakan bagi kaum yang yatafakkarun. Kemudian apalagi yang harus kita pikirkan tentang konsep keluarga ini? Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpamakan di dalam Al-Qur'an bahwa istri itu seperti sawah ladang. Nisa'ukum harsul lakum. Ya. Kalau boleh digambarkan di dalam Al-Qur'an, setiap orang tua, setiap suami, kepala rumah tangga itu adalah petani. Kenapa? Karena sang istri adalah sawah ladang. Apa yang kita lakukan terhadap sawah ladang? Sawah itu diapain Pak oleh petani Pak? Digarap dengan baik. Tanah itu digarap dengan baik, ya. Mungkin tidak kita kerucutkan kepada makna sawah ladang dalam arti sawah ditanami padi Pak, ya. Harsul lakum itu kebun, tanah yang siap ditanami apapun, ya. Ketika Al-Qur'an turun berbicara ini tentu saja dalam konteks dalam konteks yang difahami sahabat itu bukan sawah yang ditanami padi, ya tidak. Yang mereka pahami kira-kira apa? Ya kebun kurma. Ya, intinya ketika suami itu adalah seorang petani dan istri diumpamakan seperti sawah ladang atau kebun, maka tugas si pemilik ladang atau pemilik kebun adalah bagaimana agar tanahnya ini berdaya guna. Kalau ditanami bagaimana supaya menghasilkan buah yang sangat lezat, ya, enak. Kalau dijual mahal, membuat setiap orang yang lewat itu kepengin. Karena saking baiknya pohon atau buah yang dihasilkan dari pohon ini. Tentu orang akan bertanya, ini yang punya siapa? Pintar sekali ngerawatnya. Kan semacam itu. Ya, Bu, jadi ibu ini seperti sawah ladang. Persoalan yang namanya tanah atau sawah atau kebun, ini kan tempatnya beda-beda. Maka tergantung kehebatan atau keilmuan yang dimiliki oleh suami. Sekarang begini, kalau misalnya suami punya sawah ladangnya bentuknya tanah di pegunungan, kok di situ malah ditanam gedung lantai 5, kira-kira biayanya mahal nggak Pak? Mahal nggak itu? Bikin gedung lantai 5 di puncak gunung, mahal tidak? Mahal. Fungsinya ada tidak? Bingung. Di situ listrik belum ada. Coba gedung lantai 5, kira-kira airnya dari mana? Ada suami karena nggak ngerti tipe istrinya, dia kemudian merasa sudah ngebiayai mahal-mahal, ternyata nggak ada gunanya. Lah jelas-jelas tanahnya pegunungan kok dibuat gedung bertingkat, harusnya kan ditanami pohon cemara Pak, ya. Ya. Sebaliknya, suami tipe istrinya itu adalah tipe sebidang tanah di perapatan lampu merah di tengah kota, kok ditanami padi. Kira-kira kalau ada investor lewat, itu komentar gimana? Ini yang punya tanah blow on sekali, harusnya dibuat ruko, kok malah ditanami padi, gitu kan? Udah deh, saya beli aja. Kira-kira malah begitu nantinya. Ya, artinya
Maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, berapa banyak suami yang mengeluh tentang keadaan istrinya, itu lebih karena sang suami tidak memahami ini istri ini ibarat tanah model apa, kan gitu loh. Cocoknya ditanami mangga, cocoknya ditanami jambu, malah ditanami padi, padahal di tanah kering kerontang, ya tidak tumbuh. Ketika tidak tumbuh, suami dengan entengnya marah-marah kepada istri. Kamu sudah dinasehati nggak nurut-nurut, sudah dibiayai nggak ada perubahan dan sebagainya. Bu, lihat itu istri tetangga, ya bagus banget itu, ya nurutan dan sebagainya. Ya, yang salah siapa pak? Suaminya. Udah tahu istrinya tipe tanah yang cocoknya untuk tanaman pohon-pohon besar kok ditanami padi, dan sebaliknya begitu. Ya, disinilah kemudian kita memahami bahwa ketika sang suami tidak memahami bagaimana cara memperlakukan sang istri, jangan berharap kemudian lahir generasi yang sesuai dengan keinginan. Ya, memang ini tidak mudah pak. Pada beberapa kasus saya pun baru berteori, dan barangkali ada di antara bapak ibu sekalian yang lebih kenyang pengalamannya dalam mengasuh anak. Ya, tetapi barangkali ini bisa sedikit berbagi bahwa banyak sekali di antara kita yang belum memahami tentang hakikat dibalik firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum. Ya, bahwa sebuah tanaman yang baik itu karena petaninya pinter. Memang Pak, Bu, tidak semua petani berhasil. Walaupun dia sudah praktekkan semua jurus yang diajarkan di pertanian, kok hasilnya ternyata tidak sesuai. Kadang-kadang malah gagal panen. Nabi Nuh sudah merasakan bagaimana dia mati-matian berdakwah, toh ternyata anak dan istrinya tetap saja ada yang menjadi korban. Ya. Tetapi sebagai seorang petani, tugas kita tuh hanya menanam sebanyak-banyaknya, karena disitulah nanti kita akan berpeluang untuk panen sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, perumpamaan yang kedua, kalau dikatakan bahwa istri itu seperti kebun, seperti ladang, seperti tanah, ya, maka ada permisalan lain bahwa istri itu seperti rumah, maka disebut dengan rumah tangga. Orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah menikahi wanita, dia disebut sudah berumah tangga. Ya, itu sebuah kata majemuk yang nampaknya kalau dipisahkan nggak ketemu, rumah sama tangga. Ya, begitu disatukan, pokok jadinya semacam ini. Tapi oke lah, istri kita ini ya adalah seperti rumah. Ya, mari kita renungkan, bapak sebagai pemilik rumah, kira-kira tugasnya apa pak? Ya, Bu, kalau punya rumah itu kira-kira tugas pemilik rumah itu ngapain di rumah Bu? Ngerawat rumah, nyapu rumah, ngepel rumah, merenovasi rumah. Kalau ada yang genteng yang pecah atau melorot, didandani. Kalau ada engsel yang lepas, diperbaiki. Kalau ada keran yang tidak menyala, ya diganti gimana supaya segera mengalir. Ya. Dan merawat rumah itu bukan seminggu atau sebulan atau setahun sekali, tetapi apa? Setiap hari. Begitu pula istri, sebab Rasul mengatakan istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu potensinya apa? Rusak. Ya. Iya, membengkok dia. Ini potensi dasar wanita, membengkok dia. Tetapi begitulah hakikat tulang rusuk, diluruskan dengan paksa dia bisa pecah atau patah, dibiarkan dia kemudian mengikuti kemauannya, maka dia kemudian akan membengkok dan setelah itu makin sulit untuk dikendalikan. Itulah kenapa Allah mengingatkan, di antara anak kalian, istri kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, tugas sebagai kepala rumah tangga supaya melahirkan anak-anak yang sangat luar biasa ini adalah tentu menjaga rumahnya ini betul-betul baik. Sekarang kita cek, Bu, Pak, para ikhwan, para akhwat, waktu menikah pertama kali, rumah kita tipe 21, rasanya kayak apa Pak? Ah, sudah kayak surga. Bu, baru nikah Bu, tipe 21 itu sudah kayak surga. Apalagi bagi santri alumni yang dulu biasa di pondok tuh desek-desekan, tidur itu sampai nggak muat harus keluar. Duh, berdua kok dikasih lahan tipe 21, itu sudah kayak istana, ya.
Ada ruang tamunya, ada ruang tidurnya, ada ruang masaknya. Begitu punya anak satu, istana ini makin sempurna karena penduduknya bertambah. Ya, Bu, Pak, tipe 21, anak satu, kebahagiaan itu makin sempurna. Cek apa yang terjadi ketika anak mulai bertambah 2, 3, 4, dan tipenya masih 21. Ketika anak itu bertambah, kira-kira yang nambah anaknya atau yang lainnya juga ikut nambah, Pak? Yang lainnya juga ikut nambah, Pak. Ya, perabotnya nambah, ya toh. Baju pakaian anak-anak, sudah mulai ada sepeda anak-anak, ada balonnya anak-anak, ada kereta geledekan anak-anak, ya toh. Ya. Mulai rumah kita yang tadinya istana berubah jadi penjara, ya. Sempit, ya. Mentok sana, mentok sini. Bayangkan kalau kemudian rumah ini makin bertambah lagi jumlah penduduknya, maka penjara tadi sudah mulai berubah status menjadi neraka. Sempit, panas, ya, tidak ISIS lagi, ya. Ya. Ini sudah mulai panas ini rumah, ya. Begitulah kira-kira yang namanya istri. Waktu kita nikahi, tipenya baru tipe 21. Ya. Bu, ada ibu yang istri yang tipenya tipe 21 loh, Bu, ya. Waktu dinikahi dapat istri tipe 21 nggak apa-apa. Kenapa? Belum ada anaknya, jadi masih longgar. Suami pulang, sepatu masih bisa dilepasin, kaos kaki dicopotin, kaki dipijetin, makanan minuman disiapin. Itu bisa terjadi ketika anak belum ada, ya toh? Tipe 21 bisa menservis yang seperti itu. Tetapi begitu nanti anak sudah bertambah, kita sekarang pakai realita. Bu, kalau bapak hanya menyediakan rumah tipe 21, anaknya sudah 3, mulai sempit, mulai terasa tidak nyaman beraktivitas di rumah. Ibu-ibu kira-kira ngomong ke bapak gimana? Rata-rata ya, tipe 21 itu kan tanahnya 60 kalau di kota. Walaupun sekarang rumah tipe 21 sudah nggak laku. Kalau yang saya ketahui, ya, dalam perumahan-perumahan umum itu tipe terendah sekarang sudah 36, ya. Tipe 21 sudah nggak ada. Kalau tipe 21 biasanya tanahnya 60, kalau tipe 36 biasanya tanahnya 75, ya. Kalau ibu punya rumah tipe 21 tanahnya 60, kira-kira ngomong gimana sama bapak? Pak, coba dong dibuka dompetnya. Itu warna merahnya ada berapa, Pak? Ya. Kan di belakang lahan masih luas, ya. Cukup itu kalau kita bangun satu kamar, ya, tambah seruang musola, jadi agak longgar. Si kecil bisa kita taruh di belakang, macam gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, suami kemudian melihat, oh iya, ada 50 lembar. Oke dah, kita mulai. Maka tanah yang luasnya 60 tadi mulai kita tambahi bangunan satu kotak, sehingga mulai agak longgar. Besok si kecil lahir lagi, mulailah bertambah anak 4, 5, 6. Si istri bilang lagi, Bi, ini kayaknya rumah harus ditingkat, Bi, gitu kan, ya. Punya uang berapa? Ditingkat. Alhamdulillah suaminya punya uang. Artinya apa? Makin lama makin berat bebannya, tetapi suasana masih longgar dan nyaman. Apalagi sang istri tipenya bisa mengatur rumah, ngebersihin dan lain sebagainya. Walaupun anak banyak, terasa sekali rumah itu tidak terlalu sempit. Tamu datang itu tetap disambut dan disuguh di ruang tamu yang nyaman, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau sang suami memang mengerti cara mengembangkan tipe istri. Bu, tadi ibu-ibu seperti apa, Bu? Rumah, ya. Ibu ini sewaktu menikah pertama kali seperti rumah tipe 21. Suaminya karena cerdas, karena pinter, mampu mengembangkan istri. Waktu dikasih anak 1 bisa mengurus, dikasih anak 2 bisa mengurus, dikasih anak 3 bisa mengurus. Bebannya makin berat, bebannya makin banyak. Tetapi karena komunikasi pemilik rumah dengan si rumah ini baik, maka rumah ini bisa membesar, membesar, membesar. Sebanyak apapun berat dan beban yang dipikul, ternyata semua bisa ditampung. Bisa dipahami ini ilustrasi ini? Mudah-mudahan jelas ya bagi para bapak dan ibu, ya. Nah, persoalannya begini, ternyata banyak sekali para suami yang kemudian tidak mampu mengembangkan kualitas istri, ya.
Bayangkan, dengan segala keterbatasan ilmu, dengan segala keterbatasan pengalaman, dia tidak mampu memikul berbagai macam persoalan, ya. Lalu dengan entengnya sang suami mengatakan, rumahku sempit, istriku nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Padahal dialah yang tidak mampu mengembangkan potensi istri. Saya khawatir, jangan-jangan ada ikhwan menikahi seorang akhwat, memang rumahnya tipe 21, tapi lahannya 1000 meter, Pak. Ya, belum tergarap dengan baik. Artinya perempuan ini punya potensi yang luar biasa, tetapi karena dia dipimpin oleh seorang suami yang kurang bertanggung jawab, yang tidak mengerti rancangan masa depan, akhirnya dia tetaplah sebuah rumah gubuk kecil, padahal tanah sawah ladangnya luas sekali. Orang yang lihat gregetan, ya, ini tanahnya masih luas kayak begini. Tapi bayangkan, Pak, kalau ada seorang kira-kira menikahi wanita biasa-biasa saja, tapi karena memang ini yang menikahi adalah insinyur, arsitek berkantong tebal, ya, walaupun tadinya rumah cuma sepetak ukuran tipe 21, tapi karena lahannya 1000 meter, ada vilanya, ada gazebonya, ada taman airnya, ada kolam ikannya, ada kolam renangnya. Ini istri bisa disulap menjadi orang hebat, ya. Ada seorang suami yang waktu menikah sang istri, dia kualitasnya baru kelas 2 SD. Jadi dia menikah dengan wanita kualitasnya 2 SD. Tapi di tangan suami ini, sang istri disulap menjadi S2. Ya, ilmunya, kesabarannya, ya, kemampuan memikul beban rumah tangga dan lain sebagainya. Ini semua betul-betul hasil kualitas didikan dari sang suami. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, disinilah kemudian sekali lagi kepada para bapak memang memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena memang Rasulullah SAW sendiri mengingatkan tentang tanggung jawab ini, ya, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Walaupun Bu, Pak, ada satu fakta, di mana memang seorang suami mendapati tipe sang istri ini memang tipe rumah yang sangat kecil, belakang mentok tetangga, kanan kiri mentok sama tetangga, nggak bisa diluaskan, mau ditingkat pondasinya sudah rapuh. Waduh, gimana kalau gini Pak ceritanya, Pak? Pindah rumah terpaksa, ya. Lah sempit banget rumahnya kok, itu loh, ya. Tanggungannya banyak, rumahnya nggak muat menanggung. Ada Pak memang yang kayak gitu, ya. Ya, ada juga yang hobinya memang bikin rumah banyak, gitu juga, ya. Ya, ada yang senang punya rumah satu besar sekali, mungkin juga ada yang senang punya rumah 2, 3 kecil-kecil, itu juga ada, ya. Silahkan dikomunikasikan dalam persoalan ini, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga seorang bapak atau suami yang tinggal di rumah itu dan sudah kebanjiran 3 minggu 1,5 meter. Kira-kira terpaksa pindah nggak Pak? Ya terpaksa pindah. Tapi maaf, berapa banyak kasus perceraian rumah tangga yang dipicu oleh hal-hal yang sepele. Masa gara-gara ada genteng bocor pindah rumah, gara-gara keramiknya pecah satu pindah rumah, gara-gara kerannya dibuka nggak ngalir, rumahnya jelek, nggak enak, kerannya nggak ngalir, ganti rumah. Ada Pak tipe-tipe yang kayak begitu, ya. Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Namanya juga rumah, tugas kita ngerawat, ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ilustrasi ini membuat kita sadar aset berupa keluarga dalam bentuk rumah tangga inilah yang akan kita kembangkan, ya. Betapa bersyukurnya kita ketika misalnya dulu kita menempati sebuah rumah di pinggir hutan, pelosok yang orang tidak tertarik, tapi karena kita pintar menyulap itu, ya. Mungkin teman SD-nya waktu reuni ketemu, jadi istri kita Pak, ya, ketemu sama temennya, ya, teman SD-nya, kaget itu teman SD-nya, luar biasa ya kamu ya, ternyata sekarang jadi istri pejabat, padahal dulu kan kamu ranking terakhir di sekolah, gitu ya. Ya. Teman di pondoknya juga ketemu, oh Masya Allah antum ternyata istrinya si Fulan ya, padahal dulu waktu di sekolah dia barangkali biasa-biasa saja. Sebaliknya ada mungkin teman yang waktu di SD, di SMP, di SMA ranking 1 terus, ya. Qadarullah jodohnya cuma tukang rosok, begitu kan, ya. Akhirnya semua ilmunya nggak kepake, kan semacam itu. Ibarat rumah
yang sangat bagus, mewah, megah, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dirawat sama sekali. Pak, Bu, ini rumah, ini apa namanya, masjid ini bagus ya. Coba 3 tahun nggak dipakai, percaya nggak rumputnya tumbuh ini? Tumbuh rumputnya di pojok-pojok itu nanti keluar. Itu kalau tidak dirawat. Sebaliknya rumah yang kecil sederhana kalau dirawat, rasanya itu nyaman sekali. Ada nggak yang masuk ke rumah Ustadz ketika di ruang tamunya bingung, ini ruang tamu apa gudang? Nggak bisa dibedakan, gitu kan? Ya, nyindir, gitu ya. Pak, Bu, kalau rumah kita belum ada anak, ya, itu bersih nggak kira-kira rumah kita? Insya Allah cepat bersih. Saya sebetulnya juga nyindir diri saya, Bu, ya. Anak saya kecil-kecil 9 itu wajar kalau kemudian rumahnya nggak pernah bersih. Baru disapu, oh anak-anak jagoan sekali kalau suruh ngecer-ngecer, kecap buat ngepel, gitu kan, ya. Bantal dijejer-jejer dari pinggir jalan sampai ruang tamu, ya. Kursi dijempalikan jadi perahu. Ya Allah, kita pulang malam, saya tahu ya bahwa saya capek, saya letih, tapi pulang kok kadang-kadang kayak gini. Saya hanya bisa bergumam, ya Allah, istri ini solehah banget, suami capek-capek masih dikasih amal soleh lain. Ya, masih diberi kesempatan beramal, gitu ya. Saya tahu dia sudah capek sekali ngurusi anak yang nggak berhenti minta ini minta itu, nggak rampung. Namanya juga anak-anak kecil, ya. Ada yang ngelihat barangkali dia punya anak 2 saja, ya Allah, nggak bisa tidur siang, katanya nggak bisa tidur malam juga, saking susahnya kayak begitu. Tapi ya sudahlah, dinikmati. Ini proses belajar. Kalau tidak karena pengharapan kita akan akhirat, kalau bukan karena kita sadar bahwa setiap tetesan keringat akan berbalas, nggak tertarik Pak kita punya kayak begitu, ya, nggak tertarik. Lihat orang-orang barat, Bapak Ibu pernah nggak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, ketemu sama turis-turis di pinggir pantai? Saya heran, ada turis umur 40-50 tahun kok bisa jalan berduaan dengan pasangannya, cuman bawa apa namanya, papan peluncur, nggak ada anaknya. Itu terus anaknya di mana coba? Ya, Bapak Ibu kalau seumuran kayak gitu jalan-jalan tuh bisa nggak berduaan terus, Bu? Nggak bisa. Saya ditawari, Ustadz nanti kalau ngisi di Malaysia bisa bawa istri. Lah terus anak saya? Ya. Turis-turis itu nggak punya tanggung jawab, berbulan-bulan keliling Bali, keliling pantai itu berduaan saja. Mereka nggak punya anak dan jangan-jangan juga bukan pasangan sahnya, gitu loh. Mereka nggak punya harapan di akhirat, Pak. Ya, kalau kita berbeda, ya. Maaf, sampai Imam Ibnu Hajar mengatakan, seorang suami yang pada malam hari pada saat dia mendekati sang istri lalu berharap dari hubungannya kemudian lahir seorang anak yang menjadi mujahid di jalan Allah, maka apa yang dilakukan di malam itu bernilai jihad fisabilillah. Luar biasa, ya. Tentu tidak setiap kita sempat memikirkan hal itu, Pak, ya. Nggak sempat niat, kan semacam itu, ya. Tapi begitulah Islam mengajarkan bahwa setiap jeripaya yang kita lakukan, apalagi bagi orang tua yang diuji dengan anak kecil meninggal dunia, maka dia akan menjadi benteng dari api neraka. Dia akan menjadi gaet kita yang menuntun tangan kita di surga. Anak yang mau masuk surga itu kemudian diperintahkan Allah, silahkan, kata dia, la ya Rabbi hatta yadkhula ma'i abi wa ummi. Ya Rob, aku nggak mau masuk sendirian, aku pengen dituntun sama bapak dan ibuku. Kita biasa tuh setiap waktu anak kita kecil kita tuntun, ke pasar kita tuntun, ke sekolah kita tuntun, ke masjid kita tuntun, kemanapun anak itu selalu dituntun orang tuanya. Maka pada saat dia dipersilahkan Allah untuk masuk surga, anak itu juga nggak mau masuk sendirian, dia minta dituntun. Ya, inilah harapan-harapan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, sangat panjang sekali kalau kemudian kita bercerita terus tipsnya apa. Tadi kan mukadimahnya tips-tips apa, saya belum bercerita tips-tips apa, Pak. Ini baru bercerita tentang fenomena dan bagaimana keadaan tantangan zaman yang kita hadapi, ya. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan waktu dan yang lainnya, mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita lagi tentang apa yang harus kita persiapkan buat menghadapi generasi masa yang akan datang. Kita pengen ada
mungkin dialog, diskusi dari apa yang sudah saya sampaikan. Demikian aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.